Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema kita kali ini Libra adalah dia yang menyakitimu dan yang mana dia eh, menyesali akan perbuatannya ya. Jadi siapa yang pernah menyakitimu dan akhirnya saat ini dia menyesali akan perbuatan dia kepada kalian para Libra di masa lalu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, dan games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, untuk personal reading ya, bisa ke playlist atau ke kontak di depan ini ya, dan bisa langsung kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Oke, kita langsung saja untuk Libra ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. Libra, Libra, Libra. Libra, kita lihat Libra apa yang terjadi dengan orang ini atau dirinya yang pernah menyakitimu dan menyesali akan perbuatan dia kepada Libra. Oke, kita lihat ya. Apa di kartu pertama yang terbuka di sini ada Eight of Swords. Wah, saya lihat di sini dia mengkambing hitamkanmu, dia menusukmu dari belakang, ya. Di sini ada menfitnah, mengejek, ya. Dia merasa menyesali dengan kata-katanya. Ini orang ini sebenarnya orang baik ya, cuman dia belum bisa mengontrol emosi, ya, terutama dalam perkataan. Jadi ngerocos aja. Ini bisa dari orang tuamu, bisa dari saudaramu, sahabatmu, ataupun pasangan. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun ini terjadi pada dirimu berarti energimu, kalau tidak berarti energi dari para Libra lainnya. Karena ini energi general, jadi tidak 100% energimu ya. Mau 100% energimu silahkan personal reading. Hubungi nomor WA saya ya. Oke, jadi dia ini apa ya kalau dibilang sebenarnya mungkin kondisinya ini bicara dengan kata-kata ya, ketersinggungan atau diskomunikasi, sehingga akhirnya ada marah besar ya, ataupun mungkin kondisinya ya tidak sengaja ya, ataupun tanpa minta klarifikasi langsung marah-marah ya. Ini biasa juga saya lihat di sini pimpinan yang ya arogan, padahal sebenarnya maksudnya baik, cuman dia karena kalau emosi kurang kontrol ya. Jadi akhirnya ada ketersinggungan antara dia mengeluarkan kata-kata dan akhirnya kamu tersinggung. Atau suamimu, atau istrimu, atau mertua, ipar. Nah, di sini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Kata kuncinya ketersinggungan. Kata kuncinya tidak ada yang tidak bisa mengontrol kata-kata. Ya, sehingga dia menyesali pada saat ini. Wih, kenapa ya Libra sudah berubah? Kenapa ya dia tidak seperti dulu, tidak seceria dulu seperti waktu saat baru ya pertama ketemu, ataupun mungkin kondisinya kok sekarang dia jaga jarak. Oh, ternyata dia kecewa terhadap saya, terhadap kata-kataku kemarin, atau terhadap sikapku ya. Ataupun mungkin kamu membalasnya dengan kondisi cuek, acuh tak acuh, atau bahkan ya diam 1000 bahasa ya.
Oke, maaf agak sedikit berisik, semoga suara saya tetap terdengar jelas oleh kalian. Jadi seperti gitu, dia memakai kata-kata yang sangat kasar yang menyinggung hati kamu, ya. Oke, berikutnya di sini ada Nine of Pentacles. Di sini ada orang yang mungkin meminjam uang tetapi belum mengembalikannya atau menipumu, ya. Katanya bisnis ini bisnis itu, padahal dia hanya mau mendapatkan keuntungan dari dirimu. Ada yang tidak jujur. Ini bicara tentang keuangan. Ya, kisi-kisinya adalah keuangan, dimana mungkin dia tahu bahwa ternyata saya menipunya atau saya masih punya hutang sama dia, saya belum bayar. Ya. Ataupun mungkin kondisinya pasanganmu tidak transparan tentang keuangan. Ya. Ataupun mungkin ada kesalahan dari pasangan yang, wah ternyata kenapa kamu belanja kartu kreditnya terlalu banyak, ya belanja ini belanja itu, ya tagihan sekarang muncul banyak tanpa sepengetahuan saya. Ini contoh ya, karena saya lihat di sini ada masalah keuangan. Ataupun mungkin kondisinya keuangan kantor, dibilang kamu mengambil inilah, mengambil itulah, nggak jujur, mencuri dan macam-macam. Ada yang menuduh kamu secara tidak langsung, walaupun mungkin kondisinya tidak langsung itu Libra, tapi mereka kayak macam tuh mungkin kayaknya Libra ya. Coba tanya, karena kemarin dia yang duduk di situ gitu ya. Nah ini sehingga akhirnya dia merasa bahwa kayaknya Libra sudah nggak suka saya nih, padahal saya ya bukannya nuduh juga, tapi maksudnya cuman bicara aja ya, cuman mau bertanya, tetapi karena ada saling ketersinggungan dan ada yang mungkin kondisinya langsung ceplas-ceplos sehingga riskan ya. Ataupun mungkin kondisinya ya tadi, kalau seandainya kamu memberikan secara langsung bahwa ini pinjaman ya, dia belum mengembalikan, bahkan mungkin kamu marah karena kamu udah tagih beberapa kali, dia hanya janji, belum realisasi ya. Bicara tentang keuangan, dimana akhirnya dia malu gitu, wah saya masih punya hutang nih ya, saya mau bayar juga bingung, sudah ditagih bingung ya. Ataupun mungkin kondisinya gara-gara uang, mungkin kamu yang berhutang ya, ataupun mungkin dia yang berhutang juga tapi akhirnya ribut ya sampai orang tahu karena masalah uang, menagih hutang piutang. Nah ini ya, jadi dia menyesali ya, kenapa saya ingkar janji, saya sudah janjinya jam sekian, jam sekian hari ini atau hari tanggal sekian gitu ya, mengembalikan tetapi tidak konsisten ya. Dia kecewa juga ya terhadap dirinya ya, tetapi mau bagaimana lagi, situasi dan kondisi. Ataupun mungkin pasanganmu yang kurang jujur ya, dia ya setidaknya pelajaran buat dia bahwa saya harus lebih jujur, konfirmasi, dan ya lebih press keuangan supaya hubungan kalian lancar. Nah ini ada penyesalan juga, yang mana adanya ketidakjujuran ataupun mungkin ditipu ya. Dia tak tanpa konfirmasi ikut usaha ini usaha itu, investasi sana investasi ini, akhirnya ditipu, padahal ini uang keluarga ini atau uangnya orang ya. Nah ini akhirnya karena dia ditipu dan akhirnya kamu marah gitu, karena dia bukan pakai uang dia pakai uang kamu atau uang orang lain, yang mana kamu juga harus menanggung untuk bertanggung jawab kalau seandainya kamu pasangannya, pasangan dari seandainya kalau kamu sudah nikah gitu ya. Jadi kamu tetap ikut menanggung beban dari pasanganmu ya. Ya dia menyesali juga perbuatannya, gara-gara saya kamu ikut terseret ya. Jadi gimana dong ya, ya itu pelajaran. Pokoknya intinya kisi-kisinya adalah tentang keuangan. Kamu bisa menjabarkan sendiri ya, karena ini energi banyak orang, saya hanya bisa memberikan contoh beberapa. Lebihnya ya kamu yang menyesuaikan sesuai dengan kisi-kisi yang sudah saya berikan itu ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu masalah keuangan ya, ada yang menyesal ya. Entah siapapun ya, itu kembali kepada dirimu lagi. Di sini ada Six of Pentacles. Di sini ada ketidakjujuran. Ya hampir mirip dengan keuangan, tetapi kalau di sini kepercayaan, tanggung jawab. Ya. Dimana ketidakjujuran nih, contohnya ya, si A yang mengerjakan tapi kamu ngaku kamu yang kerja tapi dia ngaku dia yang kerja, akhirnya dia dapat bonus, dapat pujian, dapat reward, dapat macam-macam, sehingga kamu merasa kok tidak adil ya. Ataupun mungkin kondisinya
Contohnya kamu kerja di cabang ya, kamu yang kerja tapi bos kamu kepala cabangnya dapat sanjungan, dapat semua, tapi kamu nggak diperhatikan dari hal kesejahteraan ya. Nah ini ada dari sisi tanggung jawab ya, dia menyesali perbuatannya karena tidak bertanggung jawab atas kamu ya, ataupun pasanganmu ya, tidak menafkahi, tidak bertanggung jawab, lalai dalam apapun. Dia menyesal. Sebenarnya dia ingin datang kepadamu, tapi saya lihat di sini orang-orang ini egonya tinggi ya. Dia masih duduk diam, apalagi kalau bicara pasangan ego tinggi, dia masih mau mencari pembelaan pembenaran dan masih bungkam 1000 bahasa untuk datang kepadamu, minta maaf kepadamu, walaupun mungkin dia tahu bahwa dia salah, tetapi harga dirinya masih up sehingga kaki dan mulutnya masih bungkam. Oke, berikutnya di sini ada Ten of Wands. Wah, di sini ada yang cerita-cerita jelek kamu, menghasut, menfitnah. Ya, hampir mirip seperti Eight of Swords, tapi di sini tuh dia ini ya, menikahmu dari belakang ya. Jadi macam contoh, kamu udah percaya sama dia ataupun mungkin pasanganmu ataupun mungkin sahabatmu tentang rahasia-rahasia pribadimu. Pada saat kamu clash dengan dia ya, atau ribut dengan dia, dia umbar aib-aib kamu ya. Terus mencari pembelaan pembenaran ya, suka menghasut kamu dengan keluarga. Kalau seandainya kamu dengan pasangan untuk mencari pembelaan pembenaran, dia menghasut sana menghasut sini supaya dapat pembelaan ya, dapat supaya orang itu juga tidak suka dengan kamu. Dia menghasut. Ataupun dalam hal karir ya, dia menghasut pimpinan atau teman-teman yang lain supaya ada di pihaknya, supaya bentrok dengan kamu ya. Ini ibaratkan berbisa ya, mulutnya berbisa. Ini tentang ucapan, sama seperti ini ya. Tapi kalau ini kan tadi ketersinggungan, kalau ini lebih apa ya, menghasut dan memanipulasi untuk bisa mendapatkan sesuatu. Ini ada kecemburuan, faktor kecemburuan di sini. Entah mungkin kamu punya jabatan, entah kamu lebih disayang, entah kamu dapat prioritas, kamu juara, dia marah ya. Contohnya kalau macam dia juara, kamu juara dalam perlombaan olahraga, itu karena wasit berpihak pada kamu gitu ya. Pokoknya macam gitu dia tidak mau melihat orang senang ya. Ataupun mungkin kalau dibilang dia dapat posisi itu kan karena dia dekatin bos dia kan, cari muka kepemimpinan, makanya dia dapat jabatan. Nah itu ya. Atau dia main sogok, makanya dia bisa lolos di CPNS. Nah ini contoh ya. Pokoknya begitu gitu, untuk bisa apa yang kamu dapatkan itu selalu dia kritik karena dia tidak mau kamu bahagia ataupun yang lainnya. Pokoknya kamu bisa menjabarkan ya. Kalau yang ini orangnya sangat licik, dia mau dan seolah-olah itu pada saat bersamamu dia seolah-olah nggak punya rasa bersalah gitu ya. Dia datang seperti biasa, hai ya. Ataupun mungkin dia sudah marah, ini contohnya ya, dia marah-marah anakmu ya, tiba-tiba pada saat ada kamu dia santai-santai, dia main-main ya. Jadi licik gitu untuk bisa dia marah anakmu untuk menakut-nakuti anakmu ya. Ini mungkin seorang om, tante atau tetangga ya, tetapi nanti di depan anakmu dia baik sekali pada saat ada kamu. Nah itu ya, jadi ada yang mengkamuflase ya, seolah-olah baik padahal sebenarnya dia jahat. Ataupun mungkin kondisinya siapa ya, kalau mau dibilang sahabat gitu, ataupun mungkin rekan kerja ya. Kalau ada pimpinan, wah dia macam-macam ya, pokoknya yang bagus punya ya untuk cari perhatian ke bos. Tetapi akhirnya bos tahu bahwa ternyata dia hanya manipulatif. Akhirnya bos lebih pro ke kamu, dia marah karena apa yang dia inginkan, apa yang dia mau dapatkan tidak dia dapatkan, dan dia tidak mau lihat kamu bahagia. Macam contoh anak kamu tadi ya, otomatis kalau dia marah, anak kamu kan rewel nangis ya, otomatis kamu stres lagi, ini lagi ya, ya pokoknya stres lah. Karena kalau anak nangis tuh kan pasti stres. Nah itu pokoknya dia senang aja lihat kamu stres. Ini terutama juga pasangan ya, suami contohnya ya, rese. Dia ingin main game ya, disuruh
disuruh, contoh saja ya, disuruh main game, disuruh apa gitu, pokoknya intinya disuruh, tiba-tiba nggak bisa gitu. Jadi dia bagaimana caranya supaya kamu nggak marah-marah, ya dia bikin anak nangis. Jadi keterlaluan juga ya, anaknya sendiri dibikin nangis supaya apa, kamu stop marah dia atau stop suruh dia gitu. Aduh, kelewatan juga ya, tapi ya itulah, seperti gitu contoh-contoh kecilnya. Sebenarnya ini kok contoh-contoh kecil ya, tetapi ini orang ini memang egonya tinggi, terutama yang tadi saya bilang dari mulut ya, dari omongan yang terlalu, mungkin ada makian, marah yang terlalu berlebihan, sehingga wajar kalau kamu tersinggung, dan wajar juga kalau seandainya dia datang meminta maaf tetapi kamu tidak memberikan maaf atau kamu hanya diam, karena sakitnya luar biasa gitu. Apalagi kalau dimarah depan orang umum ya, wah, malunya luar biasa. Padahal bukan kamu yang salah, tetapi tetap aja kamu yang disalahkan. Waduh, bahaya nih ya. Oke, semoga resonate. Oke, saya mau kocok kartu lagi, pesan semesta untukmu. Saya mau ambil 4 kartu. Oke, di sini ada 4 kartu. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kartu di sini. Apa pesan semesta untukmu? Di sini ada Five of Pentacles ya, untuk menyikapi orang-orang ini ya. Ada Four of Pentacles, ada The High Priestess, dan ada Knight of Swords. Knight of Wands. Oke. Yang semesta ingin sampaikan kepadamu, tidak usah terlalu baper ya. Kalau mereka bicara begini begitu ya nggak usah dengar. Kalau memang itu maksudnya tidak usah tersinggung kalau memang itu tidak benar ya. Tidak usah juga marah, tidak usah juga kecewa dalam hati atau merasa kecil atau merasa sendiri ya. Itu semua keputusan kamu lagi ya. Apakah kamu tetap bertahan di lingkungan toksik itu, ataukah memang kamu harus pergi dari lingkungan itu untuk kehidupanmu atau kesehatan mentalmu. Karena memang orang toksik banyak di sekeliling kamu ya. Lingkungan kamu ini toksik ya. Jadi ya itu kembali pada dirimu. Selalu berikan yang terbaik untuk dirimu. Jangan pernah bersedih, karena kalau kamu bersedih itu menghambat rezekimu. Begitu pun juga mentalmu, begitu juga pun kesehatanmu, menghambat semua energi positif. Ya, selalu berbahagia, harus move on untuk bisa meraih apa yang kamu impikan. Ya, jangan pernah merasa sendiri, semesta ada bersamamu. Jangan pernah takut ya. Ingat, kamu punya rezeki masing-masing. Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Walaupun mungkin mereka pernah menjahatimu ya, pernah mengambil apa yang kamu punya, ataupun mungkin memanipulasimu, ataupun pernah mencoreng namamu ya. Ingat, keadilan itu kan selalu datang dari semesta tepat pada waktunya. Jadi kamu hanya menunggu waktu. Ibaratkan gini, air yang kotor, air yang keruh ya, kita tunggu aja untuk bisa kita minum ini air ya. Air ini keruh loh. Untuk kita bisa minum air ini, bagaimana caranya? Ya nggak mungkin kamu minum dengan air keruh. Ya, kamu tunggu. Ya, pada saat kotoran mengendap ya, otomatis kan perlu waktu. Pada saat kotoran mengendap, air di atas kan jernih, dan air itu di atas itu bisa kamu minum. Nah, itu masalah waktu aja. Makanya sabar. Semesta akan berpihak kepada orang yang benar. Kalaupun seandainya kamu salah, ya mintalah maaf. Tetapi kalau memang dia yang salah, berilah maaf. Nggak usah terlalu mau sedih, pendam emosi. Itu hanya menghambat semuanya tadi ya. Akhirnya kamu tidak berdaya. Walaupun mungkin kamu banyak uang juga, kamu tidak berdaya kalau seandainya kamu dalam kesedihan ya. Jadi tetap semangat, positif, nggak usah dengar kata orang, nggak usah cepat tersinggung. Biar aja mereka membicara apa tentang kamu, selama tidak benar, nggak usah ditanggapi. Ingat, semua ada waktunya ya, apapun itu. Walaupun mungkin mereka mengejekmu, buktikan bahwa apa yang mereka katakan salah. Dan harus ke depan punya motivasi dalam diri, bahwa saya harus bisa menjadi orang hebat, supaya orang yang menghinaku dulu atau menganggapku enteng, pandang enteng saya, ke depan itu bisa lebih menghormati saya. Nah itu ya. Jadi balasnya dengan elegan, dengan kesuksesan, pencapaian prestasi, bukan membalas. Ranamu bukan membalas, ranamu untuk memperbaiki diri ya. Pembalasan berikan semesta yang membalas sesuai waktu dan saat dari semesta. Kamu itu hanya memberikan doa, pemaafan, dan lebih fokus pada dirimu ya.
Oke, itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ada dua ya, zodiak dan inisial. Saya ke inisial dulu, dimana saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf I, ada E, J, F, H, D, W, O, L, C, A, Y, X, B, G, M, T. Bisa kelihatan nggak ya? Oke. K, U, dan S ya. Oke, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan inisial I, E, J, F, H, D, W, O, L, C, A, Y, X, B, G, M, T, K, U, dan S ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, saya sudah menarik energinya juga ya. Kalaupun mungkin koneksi kamu tidak ada di inisial, mungkin di zodiak ya. Oke, kamu terkoneksi dengan ada Sagittarius, bintang Sagittarius, Aquarius, Taurus, Scorpio, Gemini, dan Cancer. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Taurus, Scorpio, Gemini, dan Cancer. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.